200 anggota paguyuban lansia Gereja Santa Clara Paroki Bekasi Utara tidak dapat menyembunyikan sukacita dalam perayaan ulang tahun ke-20 paguyuban mereka. Perayaan ulang tahun kali ini pun terasa istimewa, atau lain dari biasanya karena dirayakan di Kapel Santo Mikael yang terletak di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 29 September. Panitia yang dikomandani Muji PS yang juga adalah Ketua Paguyuban Lansia Santa Clara menggunakan 4 buah bis untuk membawa para lansia tersebut. Sebenarnya acara tersebut merupakan misa bulanan lansia yang dipindahkan tempatnya di Cibubur untuk memberikan suasana berbeda bagi para lansia. Kami ingin membuat para lansia bersukacita dan bersemangat, dan misa bulanan ini menjadi istimewa karena diadakan perayaan ulang tahun paguyuban. Sebenarnya ulang tahunnya sendiri tanggal 1 September, jelas salah satu pengurus. Maria Valentina yang bertugas sebagai MC sekaligus icebreaker berhasil menghidupkan suasana dengan aneka permainan yang melibatkan para lansia, dan pengundian berbagai door prize menambah semarak acara tersebut. Ketika menyampaikan homilinya dalam misa, Pastor Monal Banjarnahor OFM Kapusin mengingatkan dan mengajak para lansia untuk terus bersemangat dan tetap merasa berguna serta mempercayakan diri pada perlindungan malaikat. Kita semua dikenal oleh Tuhan. Siapakah yang sanggup dari antara orang kita yang menyembunyikan dirinya di hadapan Tuhan? Kalau Anda sanggup, berarti Anda adalah teman setan. Karena setan atau iblis itu, kekuatan gelap itu suka berbohong. Dia manis di luar, pahit di dalam. Juga pahit di luar, manis di dalam. Itulah sandiwara dari setan yang harus kita singkirkan, kita halau, kita tolak dengan kuasa Tuhan Yesus melalui malaikat-malaikat yang sangat mencintai kita. Ternyata ada tiga malaikat agung, bukan malaikat sederhana tapi agung. Pertama, Santo Mikael. Yang kedua, Santo Gabriel. Yang ketiga, Santo Rafael. Santo Mikael artinya siapakah seperti Allah yang kuat kuasanya, tidak ada yang melawan dan mengalahkan. Sedangkan Santo Gabriel kuat di hadapan Allah. Aku kekuatan Tuhan yang selalu memberikan kabar yang baik, kabar gembira yang puncaknya Bapak Ibu kita dengarkan ketika menjumpai Maria untuk memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan Yesus Juru Selamat kita. Yang ketiga, Santo Rafael. Karena manusia itu, Tuhan tahu, selalu berada dalam kesakitan. Sakit karena suami, sakit karena istri, sakit karena kantong, sakit karena tetangga, sakit karena mantu perempuan, atau mantu laki-laki, atau cucu, atau cici. Semuanya itu selalu menyinggung-nyinggung kita, selalu nyenggol, ya. Selalu kuping kita sakit. Dia tahu bahwa salah satu sifat manusia itu sifat selalu sakit hati, dendam kusuma, dan juga
tidak mau mengampuni, maka malaikat Rafael akan selalu menyertai kita agar kita bisa sembuh, bisa mengampuni. Ya. Tunjuk tangan di sini siapa yang belum mengampuni. Biar saya suruh malaikat Gabriel, Rafael, dan kalau perlu panglima besar, Kapolri akan datang, yang tertinggi, ya, asistensi Allah, pembantu nomor 1, yaitu Mikael. Siapa mengalahkan kalau setan terus-menerus mengelilingimu, terus-menerus mengajakmu untuk benci, dan benci. Jangan. Ternyata kita tidak sendirian berjalan dalam kehidupan ini. Meskipun Allah terus mengatakan aku adalah Immanuel, tetapi ada yang lebih dekat lagi dengan kita. Ketiga malaikat ini selalu bersama kita untuk siap tempur, Bapak Ibu, untuk siap membantu kita. Kala kita ada 3 sifat manusia selalu digodain oleh setan, kuasa gelap selalu. Pikiran kita selalu suka cemburu. Lansia itu salah satu karakternya suka cemburu. Ini suka. Kalau ada anaknya gitu ya, anaknya enggak apa, wahai kamu hanya pemertuamu aja, aku enggak pernah dilihat. Itu selalu. Kalau ada juga anaknya begini, oh kamu ini hanya istrimu kau cintai, kau enggak lagi, aku enggak lagi. Selalu cemburu, sakit hati, dan lain. Saudara-saudara, minta kuasa gelap itu untuk mengusir dari kita, agar kita lega, punya anak. Tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu, di dunia ini. Gak ada. Gak ada. Suami juga gak sempurna, istri juga gak sempurna, maka keturunannya juga tidak sempurna. Yang bisa menyempurnakan adalah mengampuni. Mengampuni. Kata paus kita ya, Fransiskus, gak ada yang sempurna, keluarga kita selalu punya kesalahan, dosa, kuasa gelap. Kita mengampuni, kan kita dibantu oleh ketiga malaikat ini. Kita tidak sendirian mengampuni. Gak sendirian. 3 malaikat ini selalu membantu kita, membujuk kita. Jangan takut mengampuni. Jangan takut mengatakan kepada orang yang kurang kita sukai, ya, maaf ya. Tapi bukan hanya maaf di bibir. Maaf di hati, Bapak Ibu. Kalau di bibir itu memang lidah tidak, itulah. Kalau bertulang dia nggak bisa kita apa ya, susah. Gimana makan? Ya, jadi Bapak Ibu, malaikat ini akan melembutkan hati kita, diampuni kita. Ya, ampuni saya Tuhan, karena saya suka mengeluh, ya, suka merengek-rengek gitu ya, suka mengeluh terus setiap hari, ya. Nasinya seperti bubur, ya kok lembek sekali nasinya, keras nasinya, keras banget nasinya. Ayamnya digoreng, kok digoreng, nggak digulai. Digulai hari ini nggak digoreng. Mengeluh terus, kok
hari ini gelap katanya. Kok dingin banget gitu ya? Kok hari ini panas? Dah ada ketenangan kita. Tapi bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Ternyata Tuhan itu amat baik. Kebaikan kita ini kita dihantar ya. Kapel apa namanya ini tadi? Malaikat Agung nih. Mikael aja. Mikael aja ya. Lalu yang lain di belakang ya. Ya. Ya pasti bersatu mereka, enggak sendiri-sendiri loh itu. Kerjasama itu, paguyuban mereka itu. Satu komunitas. Enggak bisa dikalahkan dunia ini kalau hanya satu orang. Satu malaikat harus 3. Bayangkan. Jadi jangan sangka kalau ini kapel Santo Mikael ini sudah ada di situ juga. Mereka bergandengan tangan Bapak Ibu. Maka mari kita bergandengan tangan untuk selalu damai. Ya. Jangan terlalu cemburuan gitu ya. Jangan selalu senggol menyenggol gitu ya. Ya. Nggak usah. Sakit itu. Nanti matimu nggak enak. Tapi kita sebenarnya doa kita apa? Tuhan, kalau Kau panggil mati, jangan sakit gitu ya. Jangan sakit. Tapi ya kalau sudah dipanggil waktunya ya udahlah. Ya cepat dia meninggal, nggak usah harus bertahun-tahun di tempat tidur. Makannya harus dibantu. Ya. Semua pipis pun harus dibantu. Ya, buang air besar dan buang air kecil harus dilihat. Waduh, berat banget. Tapi kita doa kita, Tuhan, bantu aku ketika malaikat akan aku, ketika dipanggil Tuhan, bukan karena sakit, tetapi karena sudah waktunya. Nah, itu doa kita. Jangan karena sakit sudah menderita banget gitu. Orang pun sudah bosannya. Legio Maria pun sudah susah ya karena bau-bau gitu ya. Ya, meskipun Legio Maria selalu berkunjung kepada orang sakit ya, yang tidak laku sama orang lain dikasih sama Legio Maria, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Itu adalah upah kita. Yang lansia disebut kita, jangan pernah kita lansia ini disebut orang yang sakit-sakitan. Ya. Jangan orang yang lemah, kita kuat kok. Bersemangat. Ya. Saat senja, saat bahagia. Ya, karena bisa menikmati. Sudah pengalamannya pahit dan manis, asam dan sudah garamnya sudah banyak kita cicipi. Masa sih kita kalah dengan orang muda nggak ada pengalamannya? Nggak ada kok. Kita sudah loh, berarti kita sudah harus lebih bahagia gitu ya. Jangan sakit sedikit ya, nggak apa-apa lah. Tapi sakit itu hanya soal hati kadang-kadang. Kalau kita berat banget gitu ya, itu sakit hati. Udahlah, sakit kejepit pun bisa kok jalan. Jangan malas. Siapa yang suka malas di sini? Ya. Bapak-bapak yang suka malas ya. Jangan, semangat kita terus. Nah, tapi saya lihat dari wajah-wajah lansia ini semua ini semangat gitu ya. Kakinya kuat ya gitu ya. Kuat ya. Pak Budi di sini, Pak Budi, Bu Aritonang ini dari zaman Orde Baru sampai Orde Lama ini kuat sekali. Ya ini mana Pak Budi di sini. Di belakang Pak Budi, dulu selama ada Kapel Asri, dia selalu siap mengurus ya. Ya, tapi masih tetap dia merokok. Tidak bisa lagi itu dilepas. Nggak apa-apa, kalau berhenti nanti takutnya cepat mati. Teruskan aja, nggak apa-apa. Tuhan
Kenal kok, iya. Nggak usah takut. Ya. Jangan dimarah-marahi Bu Budi ya. Ya, bebas, bebas. Siapa lagi? Pak Warso lagi. Merokok, Pak? Oh, merokok. Minuman keras. Kalau gitu minuman ringan ya. Baru merokok. Ah, itulah. Setelah meninggal katanya baru merokok. Ya pokoknya kita semua, mari Bapak Ibu, ternyata kita ada panglima kita, ada yang membantu kita, yaitu utusan Allah, yaitu malaikat. Maka hari ini, mari kita seperti Nathanael, yang luar biasa, tidak ada kepalsuan. Kita memang ya inilah umur kita, dibedai pun, dipoles-poles pun, ya ini Tuhan tahu kok yang sudah keriput gitu kan, tapi manis, nah, cakap gitu ya, tidak loyo, ya kita tetap bersemangat, bahagia, masa tua, ya enggak apa-apa, tertatih-tatih jalan. Itu udah umur kok seperti itu. Jangan merasa minder gitu ya. Bangga karena bisa saya tertatih-tatih. Orang muda itu mana bisa dibuat-buat, itu ada kepalsuan di dalamnya. Tapi kita memang ya begitulah ya, harus ditopang gitu ya. Nah gitu. Maka Tuhan senang melihat kita. Senang. Amin. Amin. Ya. Menjelang rombongan kembali ke Bekasi, para peserta menari dan bernyanyi karaoke bersama, dan ini menambah semarak acara dan membuat para lansia bersuka